Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas distribusi normal part yang ketiga, yaitu tentang contoh soal distribusi peluang variabel acak kontinu. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, diketahui fungsi peluang variabel acak X sebagai berikut. Fx sama dengan 0 untuk X yang lain, X min 2 per 50 untuk 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 12. A. Buktikan bahwa Fx merupakan fungsi kepadatan peluang. Di part-part sebelumnya kita sudah membahas fungsi kepadatan peluang atau fungsi distribusi peluang variabel acak kontinu. Nah, di situ ada beberapa syarat atau beberapa sifat. Yang pertama adalah nilai dari setiap peluang untuk setiap X itu minimal 0, maksimal 1. Nah, di sini ini kan oke, memang 0 untuk X yang lain. X yang lain itu berarti kalau di sini lebih kecil dari 2 atau lebih besar dari 12. Nah, di sini nilainya X min 2 per 50 untuk 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 12. Antara 2 sampai 12. Nah, antara 2 sampai 12 itu kan banyak. Ada 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan nggak hanya itu, ini variabel acak kontinu. Jadi nggak hanya bilangan bulat, bisa juga 2,5, 3,7, dan seterusnya. Terus gimana cara membuktikannya? Apakah kita hitung satu persatu? Jawabannya tidak. Jadi gini, kita lihat di sini, fungsinya di sini, X min 2 per 50, ini kan merupakan fungsi linear. Ya kan? Jadi di sini kita buktikan batas-batasnya aja. Jadi di X sama dengan 2, dan batas kanannya X sama dengan 12. Kita masukkan 2 dan 12 itu ke ini, ke fungsi Fx ini. Kita buktikan nilainya antara 0 sampai 1. Minimal 0, maksimal 1. Oke? Soal A. Jadi kita hitung F2 ya. Nah, 2 di sini sebenarnya nggak termasuk dalam syarat yang kedua. Karena ini kan 2 lebih kecil dari X. Artinya nggak ada sama dengannya. 2 nggak ikut. 2 ikut X yang lain. Tetapi di sini, ini kita mau ngecek. Ya, 2 ini sebagai batas. Ya, jadi tetap 2 ini dimasukkan ke fungsi yang bawah. Ya, jadi di sini F2 kita masukkan ke fungsi yang bawah. Berarti sama dengan 2 min 2 per 50. 2 min 2 itu 0. 0 per 50 ya 0. Minimal 0, maksimal 1. Berarti 0 boleh ya. Jadi ini memenuhi syarat. Berikutnya, batas kanannya 12. Jadi kita hitung F12. Kita masukkan ke fungsinya. Berarti sama dengan 12 min 2 per 50. 12 min 2 itu 10 per 50. 0-nya dicoret 1/5 atau 0,2. 0,2 memenuhi syarat ya, kan minimal 0, maksimal 1. Nah, sekali lagi di sini saya ingatkan, karena fungsinya merupakan fungsi linear, sehingga kita nggak perlu ngecek di antara 2 sampai 12 ini. Pasti antara 0 sampai 1. Logikanya gini, kalau misalkan fungsi linear, itu kan gambar grafiknya garis lurus. Kalau gradiennya positif, naik terus. Kalau gradiennya negatif, turun terus. Gitu kan ya. Di sini F2-nya 0, F12-nya 0,2. Jadi, kalau misalkan X-nya ini di antara 2 dan 12, sudah pasti nilai Fx-nya antara 0 dan 0,2. Nggak mungkin naik turun. Pasti 0 ke 0,2 ini berarti nilai minimum, ini nilai maksimum. Memenuhi syarat minimum 0, maksimal 1. Oke? Nah, syarat berikutnya atau sifat berikutnya adalah luas daerah di bawah kurva dari fungsi peluang variabel acak ini adalah 1. Atau dengan kata lain, integral dari min tak hingga sampai tak hingga Fx dx ini harus sama dengan 1. Nah, di sini kita buktikan, kita hitung. Terus, gimana cara menghitung integral dengan batas-batas minus tak hingga sampai tak hingga? Gini, kita pakai sifat. Di sini, Fx ini bernilai 0 untuk X yang lain, yaitu yang kurang dari 2 dan yang lebih dari 12. Jadi, Fx ini hanya memiliki nilai kalau X-nya ini antara 2 sampai 12. Berarti logikanya gini, integral min tak hingga sampai tak hingga Fx dx ini kita pecah menjadi 3 bentuk integral. Seperti ini. Yang pertama sama dengan integral min tak hingga sampai 2 Fx dx. Plus, berikutnya kita lanjutkan integral 2 sampai 12 Fx dx. Plus yang terakhir berarti integral 12 sampai tak hingga Fx dx. Kita gunakan sifat integral tertentu yang ini. Kan misalkan integral A sampai C Fx dx itu kan bisa kita pecah menjadi integral A sampai B Fx dx plus dilanjutkan integral
B sampai C fx dx. Ini juga sama. Dipecah jadi 3. Min tak hingga sampai tak hingga menjadi min tak hingga sampai 2 ditambah 2 sampai 12 ditambah 12 sampai tak hingga. Nah, bentuk integral yang pertama dan yang ketiga ini nilainya 0 karena untuk x yang lain selain antara 2 dan 12, gitu kan. Jadi di sini sama dengan ini 0 plus integral 2 sampai 12 fx-nya kita ganti dengan x min 2 per 50 atau kita jadikan 1/50 dikali dalam kurung x min 2 dx ini ya. Plus integral yang ketiga juga 0. Jadi tinggal kita hitung integral yang tengah ini. Oke, ini bisa langsung diintegralkan ya. 1/50 itu kan koefisien, jadi bisa kita keluarkan dari integral. Jadi 1/50, lalu x min 2 kita integralkan, berarti x itu setengah x kuadrat, min 2 berarti min 2x. Batas-batasnya 12 sama 2. Oke, kita masukkan ya. Berarti sama dengan 1/50 kurung yang ini berarti setengah kali 12 kuadrat 144 min 2 kali 12 kurung tutup min kurung buka lagi, sekarang dimasukkan 2 setengah kali 2 kuadrat itu 4 min 2 kali 2 4 kurung tutup. Kita hitung ini coret-coret 72, yang ini coret-coret 2. Oke, kita lanjut ke atas ini. Berarti luas sama dengan, ini tadi L ya, yang ininya L sama dengan gini ya. Berarti luas sama dengan 1/50 itu 72 min 24, berarti 48. Lalu min 2 min 4 min 2, berarti plus 2. 1/50 dikali 48 plus 2 itu 50. Coret-coret sama dengan 1. Berarti terbukti ya, syarat yang kedua yaitu luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Oke, dari dua syarat ini bisa kita buktikan bahwa fx ini merupakan fungsi kepadatan peluang. Oke, lanjut kita ke soal B. Tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel acak x. Nah, masih ingat kalau fungsi distribusi kumulatif atau f besar itu merupakan integral dari fungsi distribusi peluang biasa. Kalau fungsi distribusi peluang itu turunan dari fungsi distribusi kumulatif. Ingat ya. Jadi di sini kita integral aja. Jadi soal B kita jawab. Kita misalkan ft, kita pakai variabel lain ya, sama dengan px lebih kecil sama dengan t. Di sini kita pakai variabel lain karena nanti variabel x itu kan sebagai fungsi. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan fungsi distribusi kumulatif itu kan mulai dari min tak hingga sampai itu, atau peluang x itu lebih kecil daripada nilai itu. Nah, nilai itu kita nggak pakai x kecil karena nanti kacau sama fungsinya. Fungsinya ada x kecil di sini. Jadi saya ganti pakai variabel lain. Boleh pakai p, pakai t atau yang lain. Di sini misalkan saya pakai t ya. Jadi misalkan ft itu px lebih kecil sama dengan t. Nanti setelah ketemu ft berapa ya dikembalikan lagi ke fx, nggak apa-apa. Jadi variabel t-nya tinggal diganti sama x kecil gitu. Jadi di sini px lebih kecil sama dengan t itu artinya integral mulai dari 2 sampai t fx dx. Kenapa kok 2 sampai t? Kenapa nggak min tak hingga sampai t? Karena min tak hingga sampai 2 tuh nggak ada nilai integralnya. Jadi anggapannya nilai fx ini kan baru dimulai, baru ada nilainya itu kalau x-nya sama dengan 2. Makanya batas bawahnya 2. 2 sampai t. Kumulatif dari 2 sampai x sama dengan t. Itu adalah ft. Nah, kumulatif itu kan luas daerah atau integral gitu ya. Jadi integral mulai 2 sampai t fx dx. Jadi kita masukkan sama dengan integral 2 sampai t fx-nya apa? Yaitu tadi 1/50 dikali x min 2 dx. Berarti sama dengan 1/50 kita keluarkan dari integral, ini kurung kotak, integralnya x min 2 tadi setengah x kuadrat min 2x dengan batas t dan 2. Berarti sama dengan 1/50, ini kita masukkan berarti setengah t kuadrat min 2t, kurung tutup, min, kurung buka lagi, dimasukkan 2. Setengah 2 kuadrat 4 min 2 kali 2 4, kurung tutup.
Ini bisa dicoret 2 ya. Berarti sama dengan 1/50. Ini setengah T kuadrat min 2T. Yang di dalam kurung 2 min 4 itu min 2. Kena min berarti plus 2. Gini. Berarti setengahnya kita keluarkan dari kurung lagi aja. Jadi 1/50 kali setengah jadi 1/100. Yang ini berarti dikali 2 ya. Jadi T kuadrat min 4T plus 4. Atau kalau misalkan kita jadikan kuadrat sempurna, berarti ini Ft-nya sama dengan 1/100 dikali T min 2 dalam kurung dikuadratkan. T min 2 dalam kurung dikuadratkan itu kan T kuadrat min 4T plus 4. Gini ya. Nah, sekarang baru kita kembalikan variabelnya ke X. Tinggal diubah menjadi 1/100 X min 2 dikuadratkan. Tapi di sini kita harus nyatakan dengan fungsi sepotong-sepotong juga. Jadi gini, Fx sama dengan yang pertama 0 untuk X lebih kecil sama dengan 2. Karena mulai 2 ke kiri, nilai Fx itu 0 untuk X yang lain kan. Fx itu baru memiliki nilai di 2 sampai 12 gitu ya. Jadi 0 untuk X lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini 1/100 dikali diganti X ya. X min 2 dalam kurung kuadrat. Ini untuk antara 2 sampai 12. Jadi 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 12. Terus kalau yang lebih dari 12 gimana? Ya logikanya gini. Kalau lebih dari 12 berarti berapa peluang kumulatifnya? 1. Ingat ya. Dari diskrit pun juga seperti itu. Fungsi distribusi peluang kumulatif selalu dimulai dari 0 dan berakhir di 1. Jadi ini 1 untuk X lebih besar dari 12. Jadi cara menyatakan fungsi distribusi kumulatif variabel acak X itu dengan fungsi piecewise atau sepotong-sepotong juga. Yang kita hitung ini itu hanya untuk antara 2 sampai 12. Kalau kurang dari 2 itu 0 fungsi kumulatifnya. Kalau lebih dari 12 itu 1. Jadi fungsi yang pertama dan yang terakhir ini harus kalian tambahkan sendiri. Ngerti ya? Jadi sudah pasti seperti ini. Awalnya 0, akhirnya 1. Yang fungsinya ini itu yang di tengah-tengahnya. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B. Fungsi distribusi kumulatif variabel acak X adalah F besar X sama dengan 0 untuk X lebih kecil sama dengan 2, 1/100 dikali dalam kurung X min 2 dikuadratkan untuk 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 12, dan 1 untuk X lebih besar dari 12. Oke? Kita lanjut ke soal C, tapi sebelumnya saya hapus dulu, dan data Fx ini jawabannya saya salin dulu. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.